Slogan yang paling terkenal di pasar modal itu tentu teman-teman sudah tahu ya, yaitu hal yang pasti di pasar modal itu adalah ketidakpastian. Jadi di pasar modal itu semuanya menjadi tidak pasti. Termasuk kalau kita beli saham, artinya kalau ada yang bilang beli saham ini pasti naik, ya itu sebenarnya salah karena yang pasti-pasti itu ketidakpastian sendiri. Jadi semuanya penuh ketidakpastian. Tapi kali ini 4, 3, 2, 1, stay focused and stay tuned. Nah, kali ini ketidakpastian itu bisa kita eliminasi. Gimana caranya eliminasi? Dengan time frame waktu. Kalau teman-teman bisa ngatur time frame waktu dengan tepat, saya beli saham ini akan saya simpan sekian waktu yang lama, itu angka ketidakpastian bisa kita kurangi dan angka kepastiannya bisa kita tingkatkan. Seperti saham yang akan mau saya sampaikan kali ini. Ini bukan kategori saham multi-bagger ya yang sampai naik 300-400 kali lipat, bukan. Tapi ini saham yang cukup disukai oleh asing, cukup disukai oleh fund manager besar-besar, fund manager asing, fund manager lokal yang gede-gede, karena perusahaannya sangat sehat, bisnisnya solid, performance-nya juga solid, bagi dividennya juga bagus, GCG-nya bagus, pokoknya semua bagus lah, bisnisnya juga bagus. So, perusahaan model begini rasanya saya perlu share ke teman-teman supaya teman-teman juga bisa menikmati, dan kali ini memang sudah waktunya untuk naik gitu ya. Nanti saya kan fundamentalis tapi saya ada pakai technical juga. Nah, nanti saya share technical saya seperti apa. Jadi begitu. Nah, hari ini kebetulan Pegas naik ya. Kita sudah seminggu yang lalu kita sudah bahas, hari ini Pegas naik lumayan 5 atau 6% di kala marketnya merah, yang lain turun, Pegas naik. Jadi Pegas kuat dan mudah-mudahan ini menjadi turning point Pegas untuk rally ke depan sesuai dengan analisa kita. Kan long journey ya, targetnya jauh, so pelan-pelan naik sesuai target. Oke, jadi kira-kira begitu ya teman-teman. Teman-teman untuk yang baru join ke bursa saham, atau bagi teman-teman pemula kebetulan langsung nonton video ini, teman-teman bisa belajar dulu. Karena di channel ini saya siapkan juga materi-materi khusus pemula. Memang belum lengkap, tetapi akan saya update terus. Jadi saya pun sudah komitmen untuk menghadirkan video satu hari sekali, khusus untuk weekday ya. Untuk weekday saya pasti kasih video sehari sekali. Jadi ini semacam stripping aja, saya bikin video tiap hari, saya sempatkan. Nah, untuk teman-teman pemula bisa lihat video ini dulu. Nah, ini ada semacam fast track ya. Ini fast track untuk pemula, pengenalan saham itu apa. Fast tracknya tuh enak diikuti, simple, jadi jelas. Nah, nanti setelah fast track ini teman-teman di situ akan ada panduannya nanti. Teman-teman bisa hubungi saya juga kalau mau konsultasi ke saya langsung gratis, itu bisa. Nah, nanti setelah itu di fast track itu nanti teman-teman akan diarahkan juga. Misal contoh saham-saham yang bagus untuk pemula itu seperti apa. Terus yang nggak boleh dilakukan pemula seperti apa. Itu ada semua. Gitu. Nah, buat teman-teman yang penasaran dengan Pegas juga kenapa hari ini naik, teman-teman bisa klik video ini. Nah, video ini membahas tentang Pegas. Ya, sudah minggu lalu kita upload. Gitu ya. So, jadi hari ini kita akan membahas video seperti di cover. Jadi penjelasannya seperti itu. Nanti kita lihat emitennya apa. Tolong teman-teman jangan skip. Sekali lagi jangan skip, karena di setiap slide itu ada penjelasan yang saling berkaitan dengan masing-masing slide, ada isinya. Jadi sangat menarik. Sampai slide terakhir pun ada key ya, ada key semacam kunci yang membuat saham ini menjadi menarik. Ya, membuat saham ini menjadi menarik. Kenapa menarik dan kita harus beli? Ya, lengkap, termasuk nanti ada sekilas dari sisi teknikalnya juga saya bahas. Oke teman-teman, sekali lagi seperti biasa jangan lupa subscribe ya, subscribe, karena subscribe itu gratis. Saya juga mohon bantuannya untuk mendukung channel ini supaya channel ini tetap berkembang, terus berkembang, dan kami terus menghadirkan konten-konten terbaik dengan cara share ke komunitas teman-teman sekalian. Oke, langsung saja kita simak ya videonya untuk persiapan besok. Terus yang terakhir, video-video yang saya hadirkan di channel Hermanto Sardan ini bukan video-video yang stock pick yang pendek-pendek ya. Besok saham yang naik ini, besok saham yang naik ini, saham untuk tanggal sekian dan tanggal sekian, enggak. Jadi
materi-materi di channel Hermanto Sardani ini sudah kami desain bukan materi yang basi, bukan materi yang Anda sekali nonton sudah habis. Bukan, tapi materi ini bisa ditonton sepanjang masa, bisa ditonton sampai kapanpun, memang kami desain seperti itu. Jadi buat teman-teman yang nonton video ini, mungkin video ini sudah diupload 6 bulan lebih, tapi teman-teman tetap bisa tonton video ini karena isinya memang kami desain ada ilmunya untuk bisa dipakai kapanpun. Oke ya? Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Selamat. Oke, kita lihat di sini efek dari COVID-19. Ya, saya mulai dari sini dulu biar alur berpikir kita enak, kita jelas. Jadi nanti ketahuan tuh, oh menariknya di sini gitu ya. Efek dari COVID-19 adalah pertama, penjualan properti drop sehingga laba emiten properti drop rata 50%. Ini data dari bursa. Ada beberapa data dari rilis emiten, ada data dari Business News ya, kompilasi. Tapi kira-kira kondisinya seperti itu. Jadi memang penjualan properti sedang drop. Penjualan rumah drop, mungkin rumah yang dibangun juga drop ya, segala macam. So, data selanjutnya, pengeluaran konsumsi rumah tangga juga drop hingga 40%. Jadi teman-teman mesti tahu, di Indonesia itu GDP-nya, pertumbuhan ekonominya disokong 56% dari konsumsi rumah tangga. Kalau GDP kita diukur dari sisi konsumsi, dilihat dari sisi konsumsi ya, bukan dari sisi produksi, maka konsumsi rumah tangga tuh 56%. Data yang dirilis BI, Bank Indonesia punya data, itu survei penjualan retail bulanan itu, konsumsi rumah tangga sampai dengan semester 1 memang drop ya, khususnya di kuartal kedua tuh drop banget 40%. Oke, selanjutnya laba emiten konstruksi infrastruktur. Jadi konstruksi lah, kira-kira yang bikin tol, bangun infrastruktur lah, itu juga drop. Ini dropnya paling parah nih, menurut saya paling parah. Even kayak apa, misal PTPP atau atau Wika yang punya diversifikasi bisnis selain bisnisnya pemerintah, itu pun dropnya dalam sampai 80%. Jadi dari data bursa efek ya, dari data emiten bisa dilihat di situ drop banget. Selanjutnya, proyek infrastruktur pemerintah banyak yang tertunda. Sini data pemerintah, info dari pemerintah ya, memang pemerintah menunda proyek-proyek nggak penting. Nah, bukan proyek nggak penting sebenarnya, proyek non-strategis gitu. Nah, proyek yang strategis tetap jalan tapi itu sedikit. Nah, karena ini proyek infrastruktur ini tertunda, maka laba emitennya juga anjlok. Terus kontrak-kontrak kontrak baru juga minim banget ya. Pokoknya konstruksi ini sejak 2000 berapa tuh 2017 ngedrop terus ya, sampai sekarang bener-bener belum ada sentimen positif. Jadi kira-kira efek dari COVID-19 tuh kayak gini, parah ya. So kita lanjut sekarang. Nah, bagaimana jika ada emiten yang kondisi konsumennya terganggu? Nah, sekarang ada emiten nih yang kondisi konsumennya tuh kayak tadi, terganggu, tapi kinerja dia tetap solid. Nah, hebat kan? Ya. Jadi ada emiten yang kondisi konsumennya terganggu seperti slide pertama tadi, tapi dia tetap solid. Seperti yang saya sampaikan di cover, di thumbnail video ini, saya sampaikan bahwa ini emiten tahan terhadap COVID, survive terhadap COVID, bahkan labanya pun nggak berkurang. Luar biasa ya. Bagaimana kok bisa survive? Nanti kita lihat. Tapi bagaimana jika ada begini? Artinya apa? Artinya emiten ini bagus. Nah, gitu ya. Sekarang kita lanjut. Emiten siapakah dia? Ini dia. Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk atau kode sahamnya INTP. Nah, beberapa orang sebut saham sultan ya, karena harganya udah belasan ribu. Nah, teman-teman pemula, ada video hal-hal yang jangan sampai salah gitu ya. Jadi pemula jangan menilai saham dari harga nominalnya. Indosemen ini kan harganya 11.000 sekian, 12.000 sekian. Itu harga nominal teman-teman. Itu namanya harga nominal. Itu bukan harga valuasi. Kalau valuasi itu nanti divaluasi lagi.
harga nominal. Anda beli saham yang harganya 500-an dengan 11 ribuan, nggak ada bedanya. Yang membedakan itu saham yang Anda beli naik apa turun gitu. Yang penting tuh bukan nyari saham harganya recehan atau berapa, tapi nyari saham yang naik. Anda punya uang 10 juta, beli harga saham yang 200 dengan 12 ribu sama, cuma dapat lotnya aja berbeda. Misal Anda punya 10 juta beli Indosemen naik 5%, Anda dapat 500 ribu. Kalau beli saham yang harganya 200-an, turun 10%, uang Anda berkurang 500 ribu gitu. Jadi jangan salah mindset. So, Indosemen ini harganya belasan ribu, oke nggak masalah. Satu lot 1.200.000 bisa dapat satu lot kok. Anda punya uang 5 juta, tetap bisa beli. Sekian lot tinggal dihitung. Ya, siapakah dia? Itulah yang akan kita bahas hari ini. PT Indosemen, kode sahamnya INTP. INTP menarik Pak AS? Ya, kita lihat sekarang ya. Kok bisa, apa hebatnya? Nah, ini pertanyaannya, apa hebatnya INTP ini? Oke ya, 3 roda semen. Semen 3 roda terkenalnya. Pertama, uang cash dia melimpah. Lebih dari 10 kali total hutang atau kewajiban yang berbunga. Uang cashnya melimpah itu apa artinya? Artinya perusahaan sangat-sangat sehat dalam menghadapi bencana, wabah, krisis model apapun. Perusahaan seperti ini akan tetap sehat, akan tetap mampu menjalankan kegiatan bisnisnya tanpa terganggu oleh kondisi keuangan. Ini hebat. Perusahaan model begini tahan banting deh, kira-kira begitu. Nah, yang semen yang besar itu kan tinggal INTP dengan SMGR, karena SMCB kan sudah diakuisisi SMGR. SMGR tuh utangnya gede banget. Utangnya gede banget dia. Kalau ada sesuatu, ya SMGR bisa berdarah-darah tuh, bisa loss. Tapi INTP enggak, karena uang cashnya melimpah. Setelah uang cash melimpah, yang paling hebat lagi, tidak punya hutang berbunga. Nah, hebat ini. Ini perusahaan nggak punya utang. Bank kalau datang ke sana, bos, gue pinjemin utang, gue nggak butuh duit lo, gue punya duit. Nah, kayak apa hebatnya? Ya, SMGR itu cashnya dikit, utangnya banyak. Kalau ini uang cashnya banyak, utangnya nggak ada. Saya serius nggak ada utang, teman-teman silahkan cek laporan keuangan. Nah, Indosemen ini punya hutang, itu hutang sewa. Dia ngikutin PSAK. Salah satunya yang paling besar itu, makanya dia ada biaya keuangan. Kan biaya keuangan itu lazimnya itu adalah biaya bunga. Biaya bunga untuk hutang, baik hutang bank ataupun hutang obligasi, hutang ya obligasi dan sejenisnya lah, bond lah, apalah namanya. Itu biasanya disebutnya biaya keuangan. Di INTP ada biaya keuangan, tapi bukan itu yang dimaksud. Itu biaya sewa. Jadi INTP itu punya pabrik di Cirebon. Nah, di situ ada PLTG, pembangkit listrik tenaga gas listriknya dari, dia punya pembangkit listrik tenaga gas sendiri. Nah, pembangkit listrik tenaga gas itu bukan punya dia, tapi punya orang, punya kontraktor gitu, kontraktor yang taruh di situ. Nah, itu sign kerjasama. Ada kontrak kerjasama bahwa INTP harus bayar uang sewa senilai sekian-sekiannya. Itu disebut biaya keuangan ternyata menurut PSKK yang baru. Jadi kesimpulannya memang INTP nggak punya hutang. Kenapa hebat nggak punya hutang? Wah, perusahaan nggak punya hutang nggak bakalan bangkrut. Apalagi uang cashnya banyak. Jadi teman-teman, se-worst case-nya, separah apapun kondisi ekonomi, ini perusahaan akan tetap survive, nggak goyah. Yang ketiga, market share solid di Jawa Barat, DKI, dan Banten. Jadi 3 daerah ini market share dia solid banget. Selanjutnya, top brand selama 12 tahun, semen 3 roda. Ya, semen 3 roda udah terkenal banget lah, kira-kira begitu ya. Apalagi di 3 daerah ini. Nah ini, hebatnya ini. Dengan 3 hal ini, ternyata Indosemen saat ini mampu survive, bahkan performance-nya naik. Oke ya, saya lanjutkan. Emang semen masih bisa hidup? Mas AS. Nah,
Sebelum lebih lanjut nih, sebelum saya jelaskan INTP hebatnya gimana, kan mesti banyak pertanyaan nih. Emang semen masih segitu hebatnya kah? Sehingga kita harus beli, gitu ya. Oke, sekarang kita lihat. Kita lihat ya di sini ya. Semen masih bisa hidup, ini datanya. Kan kita ngomongnya Indosemen artinya kita lihatnya Indonesia ya. Indonesia di masa depan. Investasi kan masa depan. Kita mesti lihat masa depan gimana. Pertama, pertumbuhan populasi yang kuat. Ya, kita mesti hitung manusia. Karena semen itu kan dibangun untuk infrastruktur yang dilewatin oleh manusia. Makin banyak manusia, populasi manusia, artinya kebutuhan semen makin tinggi. Ukuran semen di seluruh dunia itu per kapita. Jadi per kepala itu konsumsi semen berapa gitu. Konsumsi dalam arti penggunaan ya. Pertumbuhan populasi yang kuat. Ya, menurut data hitungan statistik, tahun 2030 penduduk Indonesia 296 juta, ditambah 32 juta jiwa. Tinggal hitung per kapita berapa, tambahin tuh 32 juta kali sekian, kebutuhan semen pasti naik. Ya, kecuali 2030 ada wabah mau kiamat ya kita nggak tahu ya, wallahu alam. Tapi selama pertumbuhan penduduk tinggi, kebutuhan semen pasti tinggi. Ya, benar di sini salah satu negara dengan pertumbuhan penduduk tercepat di dunia adalah Indonesia. Oke, yang kedua, pertumbuhan masyarakat kelas menengah menjadi kunci. Kelas menengah akan meningkat 2 kali lipat pada tahun 2030. Ini saya setuju. Teman-teman pasti juga semua setuju ya bahwa Indonesia pertumbuhan masyarakat kelas menengah ini, kelas menengah usia-usia produktif itu kita akan mendapatkan bonus demografi tahun 2030 sampai 2050. Banyak yang memproyeksikan Indonesia menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar, mungkin 3 besar. Ya, GDP-nya terbesar nanti. Tentu itu disokong dengan pertumbuhan masyarakat kelas menengah yang tinggi. Dari 115 juta pada tahun 2017, 2030 diproyeksi 222 juta. Tambahannya sekian itu 107 juta, bahkan lebih tinggi dari pertumbuhan jumlah penduduk ya, pertumbuhan jumlah 32 juta. Artinya ada upgrading dari yang sekarang kelas bawah nanti naik kelas seiring dengan perbaikan ekonomi masyarakat. Nah, ini kunci. Makin menengah ke atas kelas menengah ini makin besar, artinya kebutuhan akan semen itu makin besar. Karena begitulah semen di seluruh dunia, semen itu sangat linear dengan pertumbuhan masyarakat kelas menengah. Oke, selanjutnya peningkatan tren urbanisasi. Ya, pemindahan orang dari desa ke kota ini juga menurut INTP ini menjadi salah satu kunci untuk pertumbuhan kebutuhan semen. Data ini saya dapatkan dari laporan tahunannya Indosemen. Oke, ya, pada tahun 2050, 75% populasi akan tinggal di daerah perkotaan. Ini juga kunci. Ini apa? Ini key, artinya di masa depan tidak usah khawatir dengan semen. Semen pasti tumbuh. Kira-kira seperti itu. Ya. Nah, lagi-lagi mindsetnya jangan salah teman-teman. Wah, ini semen susah nih mas ya, semen nggak bakalan tumbuh nih 3-4 tahun ke depan, 5 tahun ke depan nggak bakalan tumbuh. Kamu beli sahamnya? Iya. Rencananya gimana? Ya saya swing trading aja lah 2 minggu bah. Gimana kau? Kamu swing trading 2 minggu simpen, mengkhawatirkan industri yang 3-4 tahun ke depan mau mati. Ini bener otaknya gimana gitu kan? Otaknya perlu dipertanyakan nggak bener nih. Jadi itu sering mindset yang sering salah di antara teman-teman yang sering konsultasi dengan saya, sangat-sangat salah. You mengkhawatirkan sesuatu yang masih 4-5 tahun, padahal you hanya mau main di situ, kira-kira cuman berapa? Paling hold 2 minggu, itu sama saja begini. Kamu mau kontrak rumah nih, mau kontrak apartemen lah. Kontrak apartemen di suatu kota, karena kamu didinaskan di situ, kontraknya berapa lama? Sebulan. Tapi kamu takut, jangan ngontrak di apartemen itulah. Kenapa? Ini apartemen 5 tahun lagi dirobohin. Kan goblok. Kamu cuma mau nginep sebulan, tapi kamu khawatir sesuatu yang terjadinya masih 5 tahunan.
Nah, ini sering salah. Teman-teman mindsetnya dirubah yang kayak gini. Sama seperti analisa apapun. Coal, wah ini coal mati Pak Es. Atau Pak Es ini coal, ini emiten ini cadangan batu baranya tinggal 6 tahun nih. Gimana 6 tahun habis? Oke, gue tanya dulu. Kamu belinya buat simpen berapa lama? Ya paling sebulan lah jual. Kan goblok. Kamu khawatir dengan emiten yang 10 tahun lagi bakal mati, orang kamu aja beli saham cuman hold seminggu atau hold sebulan kok. Nah ya teman-teman ya, itu mindset yang perlu dirubah biar cerdas. Oke. Tadi yang pertama, yang kedua, masa depan industri semen gimana? Nih, saya kasih tahu nih ya. Ini data tahun 2018. 2019 juga kira-kira sama. Indonesia itu hanya lebih tinggi di atas Pakistan, India, dan Filipina. Di bawah Australia, di bawah Thailand, jauh di bawah Vietnam. Vietnam kenceng banget ya, Vietnam industrinya kenceng banget. Sekarang sedang dia berkiblat ke Cina, sedang menjadi Cinanya ASEAN nih, Vietnam nih. Indonesia kan angan-angannya menjadi negara industri. Kalau menjadi negara industri, pasti kebutuhan semennya nggak segitu. Pasti kebutuhan semennya seperti Thailand lah minimal. Lah kalau kebutuhan semennya seperti Thailand, tanpa penambahan penduduk pun kebutuhan semen langsung naik hampir 2 kali lipat. Lihat Cina gila, lebih gila lagi. Korea Selatan juga gila tuh. Kalau Indonesia seperti Korea